Maka bagi para ustadz atau para kiai yang masih punya keyakinan seperti itu, harusnya Anda semua itu sadar dan paham. Kalau melihat oknum ustadz atau kiai yang ada di negeri ini, jika bertemu Habib kok sampai memujanya, sampai memujinya, ada yang menyanjungnya, ada yang cium tangannya bolak-balik, bahkan ada yang sampai mencium kakinya. Ini apa-apaan? Kita melihat seperti ini sangat kasihan, sangat miris dan prihatin. Kenapa oknum ustadz atau oknum kiai ini sampai melakukan hal yang demikian? Tujuannya itu apa? Alasannya itu apa? Padahal si ustadz atau si kiai ini punya jamaah cukup banyak. Dikhawatirkan nanti apa yang dia lakukan itu diikuti oleh jamaahnya. Kemudian pertanyaannya, kenapa si ustadz atau si oknum kiai ini melakukan hal tersebut? Ya mungkin masih beranggapan kalau habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal faktanya kan tidak demikian, sebagaimana penjelasan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Lalu kenapa oknum ustadz atau oknum kiai ini masih melakukan hal yang demikian? Dan itu kan sama saja mengiyakan atau menyetujui ungkapan dari oknum Habib yang bilang bahwa satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sangat berbahaya, padahal ungkapan yang diungkapkan oleh si oknum Habib yang bilang bahwa satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, itu adalah doktrin sesat yang menghinakan kiai dan ulama Nusantara. Ini kan sama saja merendahkan harga diri kiai dan ulama Nusantara dan menganggap bahwa habaib itu lebih mulia daripada yang lainnya. Ini kan jelas bukan ajaran Kanjeng Nabi. Ini cuma doktrin dari pihak mereka saja. Kenapa para kiai dan ulama yang selama ini sudah paham tentang hal seperti ini kok tidak menyampaikan ke publik bahwa apa yang dilakukan oleh habaib itu bertentangan dengan ajaran Islam? Kenapa malah ada oknum ustadz atau kiai justru malah condong membela mereka dan malah memuja mereka dan menganggap orang yang membahas nasab Alawi itu adalah orang-orang yang benci dengan dzurriyyah Nabi. Dan ini kan semua itu serba terbalik. Sebab kalau kita berbicara soal keturunan Kanjeng Nabi, faktanya yang nyambung sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah Wali Songo, dan keturunan Wali Songo itu sudah sejak dulu terverifikasi dan diakui oleh dunia. Lalu ketika masa penjajahan Belanda, didatangkanlah orang-orang dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian dianggap sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Hal itu kan tujuannya untuk menyingkirkan peran Wali Songo yang ada di negeri ini. Karena faktanya dulu ketika masa penjajahan Belanda, orang-orang di Indonesia, orang-orang di Nusantara, terutama umat muslim, itu kan percaya kepada para keturunan Wali Songo tersebut. Sebab para keturunan Wali Songo ini yang mengajarkan Islam di negeri ini. Kemudian yang kedua, para keturunan Wali Songo ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga orang di negeri ini pun percaya kepada mereka. Lah, untuk melawan apa yang dilakukan oleh para keturunan Wali Songo, Belanda pun mengambil trik atau mengambil cara, yakni mendatangkan imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian dianggap sebagai cucu Nabi untuk menyaingi para keturunan Wali Songo tersebut. Ini kan tujuannya untuk menggeser peran Wali Songo yang ada di negeri ini, agar rakyat di negeri ini tidak lagi percaya sepenuhnya kepada keturunan Wali Songo. Sebab kalau rakyat di negeri ini percaya sepenuhnya kepada keturunan Wali Songo, itu kan membahayakan Belanda. Sebab kala itu keturunan Wali Songo itu kan gencar melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, dan ini kan sangat membahayakan Belanda. Makanya Belanda pun mendatangkan sosok yang sekiranya bisa menandingi para keturunan Wali Songo ini. Maka didatangkanlah oknum dari Yaman, yakni para habaib dari Yaman yang berparas Arab, yang seolah-olah inilah keturunan Nabi yang asli. Kan tujuannya seperti itu. Makanya sekarang itu penjajah Belanda sudah pergi dari negeri ini. Kenapa doktrin seperti itu belum hilang sepenuhnya? Dan kenapa juga malah beberapa oknum kiai atau ustadz di negeri ini masih percaya pada doktrin tersebut, masih memuja Habib, masih menyanjung Habib, bahkan ada yang sampai mencium kakinya Habib cuma karena percaya kalau Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Maka bagi para ustadz atau para kiai yang masih punya keyakinan seperti itu, harusnya Anda semua itu sadar dan paham bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi.